Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Feby Patricia. Lebih akrabnya bisa dipanggil dengan Feby. Aku berasal dari Riau, lebih tepatnya di Pekanbaru. Aku menghabiskan 12 tahun pendidikan aku di Pekanbaru. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk merantau ke Padang. Jadi aku memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan jurusan Manajemen S1. Nah, aku sekarang mahasiswa di semester 4. Kegiatan aku di saat pandemi sekarang itu nggak jauh dari perkuliahan dan kampus. Dikarenakan sekarang lagi masa transisi aku ke perkuliahan lagi, dikarenakan libur yang cukup panjang. Jadi sekarang lebih fokus ke tugas-tugas aja, karena boleh jujur di semester 4 ini di 2 minggu pertama tugas-tugasnya sangat mengejutkan. Dan di samping itu aku juga fokus di organisasi. Aku salah satu staf ahli di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, dan aku staf ahli di advokasi dan kajian strategis. Nah, jadi ketika pandemi ini aku hanya fokus di organisasi gitu. Selain itu juga aku anggota dari unit kegiatan bahasa asing Universitas Negeri Padang. Aku ngambil kelas storytelling dan Toastmaster. Nah, jadi karena perkuliahan sudah dimulai, aku harus menyimbangi keduanya, antara perkuliahan aku dan organisasi aku, dua-duanya harus seimbang. Dan karena pandemi agak sedikit terasa berbeda, karena aku harus menjalankan organisasi secara online dan aku juga harus menjalankan perkuliahan secara online. Nah, itu aja mungkin kegiatan aku selama pandemi. Oh iya, ada lagi kegiatan aku yang lainnya, itu aku lagi coba memperdalam bahasa asingku. Aku lagi memperdalam bahasa Inggris aku, dan akhir-akhir ini lagi coba untuk serius belajar di bahasa Korea. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa lancar nantinya dan niat belajar aku tetap ada untuk belajar bahasa asing lebih lagi. Peristiwa yang pernah aku alamin yang berkesan, mungkin kalau boleh jujur akhir-akhir ini yang berkesan itu ketika aku menjadi salah satu panitia. Jadi seminggu yang lalu itu aku ada kegiatan dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Aku menjadi salah satu panitianya, dan alhamdulillah aku diamanahkan menjadi bendahara di acara tersebut. Dan suatu pengalaman yang baru menurut aku, dan yang berkesannya adalah kita harus menegakkan acara blending antara offline dan online, karena keterbatasan di saat pandemi. Jadi pihak fakultas hanya memberikan izin sekian orang untuk hadir di audit. Jadi kita harus menegakkan acara secara blending, untuk panitianya offline dan untuk pesertanya itu online. Dan menurutku itu suatu hal yang challenging, karena kita kepanitiaan baru, kita anggota baru, jadi kita dikasih amanah untuk menegakkan acara itu dengan blending. Jujur itu suatu hal yang baru buat kita, dan aku cukup terkesan, karena mungkin karena aku juga DPH acara tersebut, jadi aku ketika acara itu bisa berjalan dengan lancar, sistem blendingnya itu berjalan dengan lancar, itu memberi kesan tersendiri buat aku, kayak wah ternyata bisa juga kita negakin acara dengan keterbatasan sekarang, dengan keterbatasan tidak bisa bertemu orang banyak, keterbatasan jarak, tapi acaranya tetap lancar. Kalau peristiwa lucu kayaknya gak ada deh, cuman kayak itu sih, tapi menurutku semuanya itu berkesan, karena jujur
setiap pengalaman itu punya ceritanya sendiri-sendiri gitu loh. Kayak kalau aku pribadi, kalau untuk organisasi itu ada ya pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga sih yang bisa didapat dari kepanitiaan atau mungkin penolakan dari organisasi tertentu. Jadi aku punya cerita. Jadi aku waktu itu sebelum aku jadi anggota BEM itu aku mendaftar di organisasi A. Jadi ketika itu aku optimis karena kayak aku pernah ikut kepanitiaan mereka, jawaban aku bagus menurutku ya, itu jawaban aku bagus. Ternyata apa yang kita pikirin, apa yang kita ekspektasiin itu nggak selamanya bisa berjalan, dan ternyata naasnya aku tidak diterima di organisasi tersebut. Tapi menurutku aku banyak belajar dari situ. Kayak aku banyak belajar gimana cara aku mempersiapkan diri, gimana aku bisa menjelaskan talent-talent yang aku punya, gimana caranya aku menjelaskan dan meyakinkan mereka untuk bisa menerima aku menjadi anggota mereka. Cuman mungkin memang bukan rezekinya di situ, dan menurutku itu pengalaman yang ya udah, itu pengalaman yang buat aku belajar sesuatu hal gitu loh, tentang mengikhlaskan. Karena di poin itu aku ngerasa kayak kok aku nggak bisa sih, kok mereka bisa gitu. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, oh mungkin memang belum rezekinya gitu. Dan syukurnya ketika aku nyoba lagi, aku daftar unit kegiatan bahasa asing, alhamdulillah aku keterima. Dan aku daftar badan eksekutif mahasiswa, dan alhamdulillahnya lagi aku keterima. Jadi menurutku hal-hal yang mengecewakan itu juga bagian dari pengalaman juga, pengalaman yang berkesan, punya kesan tersendiri. Karena dari pengalaman itu kita belajar banyak hal, gimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, gimana cara memperbaiki diri. Dan menurutku itu juga sangat amat berkesan sih. Itu sih kalau pengalaman dari aku pribadi. Dan menjawab pertanyaan yang Pak Oki sampaikan di forum e-learning kita mengenai hal antara verbal dan non-verbal, yang mana lebih prefer untuk digunakan. Kalau aku pribadi, aku lebih prefer ke verbal, karena kayak sekarang nih, aku tuh lebih nyaman untuk ngomong. Kayak ada rasa kepuasan tersendiri untuk menyampaikan suatu hal dengan kata-kata gitu, kayak atau dengan tulisan. Karena aku juga anaknya suka menyampaikan perasaan lewat tulisan. Dan itu kalau menurutku itu prefer masing-masing aja ya. Kalau untuk aku pribadi, aku lebih prefer ke verbal karena aku tipikal orang yang seperti itu. Dan kalau dilihat-lihat juga kita lebih banyak menggunakan verbal, karena emang untuk sehari-hari kita membutuhkan itu gitu. Karena memang ada beberapa hal yang tidak perlu diucapkan, atau tanpa diucapkan orang-orang mengerti, tapi kan tidak semua orang bisa mengerti itu gitu. Jadi menurutku aku lebih prefer ke verbal, karena lebih untuk diriku pribadi itu lebih nyaman, dan itu membuat aku lebih leluasa dalam berkomunikasi. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan, dan itu aja perkenalan hangat dari aku dan sedikit cerita pengalaman yang berkesan buat aku. Mungkin teman-teman atau bapak, jika kita ingin berkomunikasi lebih, bisa kontak aku di Instagram aku, mungkin di @febipatrc, atau bisa juga di email febip22@gmail.com. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata dalam penyampaian aku di 9 menit terakhir ke belakang. Dan semoga video aku juga berkesan buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan terima kasih atas waktu teman-teman dan bapak yang telah menyaksikan video ini. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi